Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, kita awali ta'lim subuh kita ini dengan memulai membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, topik pagi ini di bulan Juni ini, insyaallah menjelang Ramadan yang akan datang, kita paling tidak memiliki 10 pertemuan, 10 atau 11 pertemuan. Nanti akan kita bagi judul per setiap bulan, sama seperti kajian-kajian di beberapa majelis taklim yang lain. Masih terkait nanti kita akan menghubungkan antara hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan akibatnya terhadap wasiat dan waris. Namun demikian, pada subuh ini kita akan awali dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan wasiat dan menjenguk orang yang sakit. Wasiat dan menjenguk orang yang sakit. Ini masih terkait dengan persoalan hukum keluarga Islam. Hadis ini terkait dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai Sa'ad yang kembali di Mekah. Jadi Sa'ad ini sedang berada di kota Mekah, sedang sakit. Saat sedang sakit. Saat ini adalah disebutkan oleh ulama orang yang ke-7 memeluk agama Islam. Jadi yang pertama itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Ya. Kalau di registrasi yang nomor 1 itu Khadijah. Yang nomor 2 itu Ali bin Abi Thalib. Yang nomor 3 masuk Islam itu Zaid bin Haris. Yang nomor 4 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kelima Utsman bin Affan. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Dan yang ke-7 Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi diurut oleh para ulama sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, kira-kira Bapak Ibu nomor berapa kira-kira? Allahu a'lam. Entah berapa triliun kita nih. Dan yang awal-awal memeluk agama Islam itu Allah jamin masuk surga. As-sabiqunal awwalun. Dijamin masuk surga. Jadi begitu wafat, meninggal dunia, padang mahsyar, ditengok kartu as-sabiqunal awwalun, langsung masuk surga. Kalau kita besok di padang mahsyar tengok kartu, bingung malaikat, ini kartu apa nih katanya. Sekarang kan banyak kartu di dompet awak. Nah, kartu BPJS, kartu KTP itu ya. Nah, lanjut. Kemudian fabaka.
ya, fabaka. Begitu Rasulullah menjumpai saat ini menangis. Menangis. Jadi memang lazim sekali ada orang sakit, kita datang jenguk, ya, hibah hatinya ya, menangis. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Sa'ad? Kenapa menangis? Kata Rasulullah, faqala, Sa'ad menjawab, qad khasyitu an amuta bil ardil lati hajartu minha. Aku khawatir ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, an amuta, bahwa aku akan mati di tanah kelahiran kita ini yang kita telah hijrah darinya. Di ada kesan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau meninggal dunia di Mekah, di mana telah ditinggalkannya. Jadi qad khasitu an amuta bil ardil lati hajartu minha. Kama mata Sa'ad bin Khawlah, sebagaimana telah wafatnya Sa'ad bin Khawlah. Jadi ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Khawlah wafat. Kalau ini Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam yang ketujuh. Umur Sa'ad ketika masuk Islam itu radhiyallahu an 17 tahun. 17 tahun diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi ketika Abu Bakar mengajak Sa'ad, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang sejak kecil sudah mengetahui akhlak, karakter dan sifat-sifat Nabi. Maka ia memutuskan masuk agama Islam umurnya 17. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sebagai seorang yang sangat taat kepada ayah ibunya. Terutama kepada ibunya. Ini sangat santun sekali. Ibunda Sa'ad itu namanya Hamnah. Hamnah ini orangnya dalam riwayat cantik, molek, bentuknya ya ibu-ibu yang tidak ibu-ibu kebanyakan lah. Jadi ibu-ibu bangsawan. Jadi begitu tahu anak kandungnya saat ini masuk agama Islam mengikut Muhammad, sangat terpukul sekali. Karena dia kan tokoh Quraisy. Hamnah ini seorang perempuan yang juga berpengaruh di Quraisy. Sri Kandinya Quraisy. Nah, sangat terpukul sekali. Kemudian untuk memprotes itu, Hamnah ini, ibunda Sa'ad ini, tak makan dan tak minum dia berminggu-minggu. Supaya menarik simpati anaknya kembali memeluk agama Islam. Memeluk agama Quraisy, meninggalkan Islam. Nah, dalam riwayat itu diceritakan juga, dikabari orang lah Sa'ad. Hai Sa'ad, ibumu sudah berminggu-minggu tak makan, tak minum. Kalau kau tak juga keluar dari Islam itu, dia akan mati. Nah, Sa'ad kembali dijenguknya ibunya. Dan memang ibunya sudah dehidrasi. Dehidrasi itu orang yang sudah kekurangan asupan makanan. Kenapa ibu berbuat seperti ini? Katanya, sepanjang kamu belum keluar dari pengikut Muhammad, ibu biarlah tak makan, tak minum. Dengan mantap, Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, ibu, kalaupun nanti ibu punya 70 buah nyawa, ibu punya 70 buah nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu. Keluar satu, sakratul maut ibu, nazak, kemudian ibu wafat. Hidup lagi, keluar lagi nyawa yang keduanya, sakratul maut ibu, keluar lagi sampai 70 kali. Saya tetap tidak akan meninggalkan Islam. Turunlah satu ayat di surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tuamu mendorongmu, memaksamu untuk mensyirikatkan Allah, fala tuti'huma, haram kalian mentaatinya, tidak boleh. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kalau dalam persoalan kehidupan dunia, muamalah, kalian mesti berbakti kepada ayah ibu kalian. Begitu dia. Tapi kalau dalam soal akidah tidak bisa. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap mantap dia berada di dalam Islam. Maka dia khawatir sekali wafat di Mekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan hadisnya, menengok saat ini sakit, menengok saat ini merasa risau meninggal di Mekah. Kemudian Rasulullah angkat tangan, faqala, Rasul kemudian mendoakan Sa'ad. Jadi doa untuk orang sakit. Bapak Ibu, ini boleh kita praktekkan. Karena Nabi mempraktekkannya. Pendek sekali. Apa kata Nabi? Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Jadi pendek saja. Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Salasa mirarin. Rasul ulang sebanyak 3 kali. Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma shfi Sa'ad. Shin titik 3. Ya. Jadi kalau yang sakit ini umpamanya namanya Joni namanya. Nah, maaf ada yang Joni Pak. Maka Allahumma shfi Joni. Allahumma shfi Joni. Allahumma shfi Joni. Kalau yang sakit ini umpamanya namanya Rohana umpamanya. Ada nama Rohana? Tidak ada ya. Saya sengaja ngambil nama acak saja nih. Karena kalau dosen kan biasa ngabsen nih, Rohana. Allahumma shfi Rohana. Allahumma shfi Rohana. Allahumma shfi Rohana. Jadi itu Pak cara menjenguk kalau orang sakit, pendek saja. Ada yang panjang Ustaz? Ada. Yang panjang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabban nas, ya Allah ya Tuhan manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah kesusahan atas saudara kami ini. Wasfihu, sembuhkan ia. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan yang kecuali itu datangnya dari engkau. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit yang lain. Tetapi dalam hadis saat ini Rasul pendek saja. Allahumma shfi. Apa Bu? Allahumma shfi. Allahumma shfi. Saatnya dirubah jadi nama orang tuh. Jadi kalau kita jenguk orang yang sakit ya sambil salaman, sambil bercakap Allahumma shfi, sebut namanya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan salah baca doa pula. Ini menjenguk orang sakit. Sakit orangnya. Tapi yang dibaca nanti terbaca pula doa Allahumma firlahu warhamhu. Dikejar orang Ibu nanti. Ya kan? Nah, apa kata saat lagi? Qala, ya Rasulullah, di samping jadi yang dikhawatirkan saat itu pertama dia khawatir sakit meninggal di Mekah. Apa yang dia khawatirkan lagi? Faqala ya Rasulullah, inna li malan kasiron. Sesungguhnya aku ini malan, harta, kasiron, banyak. Aku ini punya harta yang banyak. Khawatir dia Pak, hartanya banyak. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu punya harta yang banyak. Ya. Ada satu penelitian ulama tentang berapa sih jumlah kekayaan sahabat-sahabat Nabi. Jadi ketika mereka baca kitab-kitab tarikh tentang memiliki onta, memiliki tanah, memiliki hamba sahaya dan segala macam, ada ulama yang kemudian menghitung dalam bentuk rupiah. Umpamanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya saat wafat 6,2 triliun.
Itu Abdurrahman bin Auf. 6.212.688 juta rupiah. Satu APBD Provinsi Riau. Kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Ya, 6.212.688 juta. Itu di merger, diperkirakan ya. Nah, ada namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini punya istri namanya Asma. Asma ini punya ayah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Asma punya adik kandung namanya Aisyah. Menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu apa hubungan Zubair dengan Rasul? Mboyan namanya Pak. Apa? Iya Pak ya, Mboyan ya. Istrinya adik-beradik. Berapa kekayaan saat waktu Zubair bin Awam waktu wafat? Kekayaannya saat wafat adalah 3.544.724.800.000 rupiah. Nah itu dia. Jadi tidak main-main Pak. Orang yang bersama Nabi, hafal Quran, hafal hadis, di mana Nabi ada dia, tapi punya usaha saat wafat 3T. Ini bukan main-main. Nah, Utsman bin Affan saat wafat itu 2,5T. 2,5T. Dan Utsman ini punya tabungan wakaf yang sampai sekarang masih buku tabungannya dipegang oleh Menteri Keuangan Arab Saudi. Sampai sekarang. Wakaf. Ada riwayat di Madinah, ada sumur, sebuah sumur, ketika musim kering, sumur ini pula satu-satunya yang berair. Kalau air di Arab itu kan sangat berharga sekali. Tapi yang punya orang Yahudi namanya Yusuf. Orang Yahudi namanya Yusuf. Jatuh miskin orang Madinah gara-gara beli air. 1 ekor kambing, 1 ember. Tentu jatuh miskin orang dibuat. Kata Rasulullah, siapa yang ingin dibuatkan oleh Allah satu sumur di sorga? Maka datanglah utusan Utsman ke Yusuf untuk beli sumur itu. Yusuf tak mau. Kecuali Yusuf itu jual separuh. Aneh pula orang Yahudi ini separuh. Separuh itu ternyata Pak ganti-ganti hari. Hari Seninnya Yusuf yang menguasai. Dia yang jual ke masyarakat. Hari Selasa Utsman yang menguasai. Hari Rabu Yusuf yang menguasai. Nah, jatah Utsman menguasai sumur, disuruhnya kaum muslimin ngambil gratis. Gratis. Tentu kalau hari Rabu ada nak orang beli lagi? Tidak akan ada lagi, Pak. Orang akan tunggu habis. Ya. Nah, sehingga orang dan sumur itu akhirnya yang separuh lagi dijual ke Utsman, separuhnya lagi. Tapi Utsman tak mau beli kecuali harganya murah. Akhirnya kuasai Utsman dan masyarakat kemudian mengambil airnya gratis. Masya Allah. Ini kalau orang seperti ini menyelamatkan sumur dipakai oleh masyarakat gratis, kira-kira kalau jadi anggota DPR jadi tidak nih? Jadilah. Ya, jadi langsung. Bulat di 100%. Kemudian ada Tolha bin Ubaidillah. Kekayaan saat wafat 542 miliar. Nah kalau saat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita ceritakan, kan tadi Sa'ad mengatakan, innali malan kasir, aku punya harta yang banyak. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas saat wafat, hartanya 15 miliar 380 juta 750 ribu rupiah. Masya Allah. Jadi 15 miliar. Jadi ketika saat ini menangis, inna limalan kasira, sesungguhnya aku punya harta yang banyak, ternyata hartanya itu 15 miliar. Nah, sedikit apa banyak Bapak Ibu? Banyaklah, itu luar biasa. Nah, apa yang dikeluhkan saat lagi?
Wa innama yarisuni ibnati. Sesungguhnya aku hanya punya satu orang anak perempuan. Jadi harta banyak 15 miliar tapi cuman satu orang anak perempuan, satu-satunya. Ya. Apa ya kemudian? Ini yang menjadi kaji kita. Fa'usi bimali kullihi. Fa'usi, ya Rasulullah, apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku itu? Jadi ia ingin wasiatkan. Jadi digunakan berwasiat. Kalau nanti saya yang sakit nih mati, maka harta itu diwasiatkan. Untuk apa? Untuk fisabilillah, untuk wakaf. Ya, jadi tentu wasiat untuk wakaf. Bangun masjid, bangun MDA, panti asuhan. Boleh nak aku wakafkan seluruhnya? Seluruhnya 15 miliar itu. Apa kata Rasulullah? Qala la, tidak boleh. La, tidak boleh. Kata Rasulullah. Nah, jadi kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedang dekat dengan Islam, lagi taat-taatnya, lagi beriman-imannya, lagi patuh-patuhnya kepada Allah, terus dia secara membabi buta mewasiatkan seluruh hartanya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian qala, saat jawab lagi, tidak boleh. Fabisulusaini, ya Rasul, kalau 2/3 boleh apa tidak? 2/3. Jadi kalau 15 M, 2/3-nya 10 M. Boleh nak saya wasiatkan 10 M? Saya wakafkan, saya infakkan, sedekahkan. Kata Rasul, qala la, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh 2/3 harta. Ya faqala ya Rasulullah fanisfu, separuh boleh apa enggak? Jadi kalau 15 M, 7,5 M. Boleh apa tidak? Kata Rasulullah, qala la, tidak boleh. Kata Rasul, tidak boleh. Jadi tadi mau diwasiatkan seluruh, tidak boleh. Sekarang 2/3 juga tidak boleh. Setengah juga tidak boleh. Qala, saat kemudian sampaikan lagi. Fatsulusu, 1/3 boleh tidak Rasulullah? Jadi kalau 15 M, 5 miliar diwasiatkan. Boleh tidak Rasulullah? Qala as-sulusu, 1/3 boleh, was-sulusu katsira, meskipun 1/3 itu tetap banyak. Maka hadis saat ini dijadikan naskah akademis dalam legal drafting, dalam penyusunan ayat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang maksimal boleh mewasiatkan 1/3 dari harta. Nah, jadi ini luar biasa Pak. Jadi ketika menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maksimal itu boleh 1/3 harta. Tidak boleh orang mewasiatkan lebih 1/3 harta. Nah, itu nanti jadi catatan, ya. Nah, kemudian kenapa tidak boleh? Inna shadaqataka min malika sadaqah. Sesungguhnya wa inna nafaqata ala sadaqah wa inna ma ta'kulu imra'atuka min malika sadaqah. Sesungguhnya kamu meninggalkan hartamu untuk anak-anakmu dan berkecukupan, itu sama dengan nilai pahala sedekah kamu berwasiat. Dan sesungguhnya harta yang dimakan oleh istri-istrimu, jadi kamu memberikan sandang, pangan, papan untuk mencukupi istrimu dan mencukupi keluargamu, itu pahalanya sama dengan nilai pahala sedekah kamu berwasiat. Kan inti wasiat itu kan memberikan harta untuk fisabilillah, untuk wakaf, untuk dan seterusnya, itu boleh. Dan pahala menafkahi rumah tangga, mencukupkan keluarga, itu sama pahalanya dengan pahala berwasiat tadi. Wa in antada'a ahlaka bi khair, wa innaka antada'a ahlaka bi khair,
dan engkau meninggalkan istrimu dengan cara berkecukupan. Nah, jadi meninggalkan anak istri dengan berkecukupan harta itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan anakmu tidak berkecukupan, kemudian ia meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi ini hadis terkait dengan berwasiat. Bapak Ibu sekalian, apa beda wasiat dengan waris nanti? Beda wasiat dengan waris. Apa bedanya? Nah, kalau wasiat itu sukarela. Boleh berwasiat, boleh tidak. Jadi tidak wajib kita berwasiat. Tidak. Ada orang wasiatnya 0. Boleh apa tidak? Boleh. Tetapi ada orang, tapi kalau waris, suka tidak suka, secara otomatis dia terjadi dengan sendirinya. Wasiat itu mesti diikrarkan. Kalau ayah nanti mati, nak, maka 30 juta serahkan ke masjid ya. Itu harus ada ikrar. Kalau jumlahnya jumlah sedikit, yang tidak mengkhawatirkan secara jumlah, cukup dengan lisan dan persaksian beberapa orang. Tapi kalau jumlahnya sudah angka-angka di luar kelaziman, seperti ratusan juta atau miliaran, maka sebaiknya ini tertulis dan lebih kokoh lagi di depan notaris. Boleh apa tidak boleh? Tapi kalau jumlahnya jumlah sedikit, cukup lisan saja. Umpamanya, nak kok mati ayah besok nak, jubah-jubah ayah, baju-baju ayah, kan banyak tuh, serahkan ke ini dan ini. Nah, yang seperti itu tidak perlu pula depan notaris. Ya, itu kan jumlahnya jumlah yang lazim. Ya. Kemudian, wasiat itu tidak boleh kepada orang yang akan menjadi ahli waris. Umpamanya gini, begitu mayit wafat, siapa yang jadi ahli waris? Otomatis ayah dan ibu kandung kalau masih hidup. Siapa yang jadi ahli waris? Otomatis kalau dia suami, istri jadi ahli waris. Siapa yang jadi ahli waris? Kalau dia punya anak kandung, otomatis anak kandung menjadi ahli waris. Jadi ahli warisnya ke bawah anak kandung, ke atasnya ayah dan ibu, ke sampingnya adalah istri atau suami. Yang 3 kelompok ini, ke atas ayah dan ibu, ke bawah anak kandung, ke samping istri, otomatis menjadi ahli waris. Bagaimana saudara kandung Ustadz? Saudara kandung tidak boleh menjadi ahli waris, terhijab, karena yang wafat ini punya anak kandung. Nah, kepada orang yang jadi ahli waris ini, ayah, ibu, istri, dan anak-anak kandung, kepada 3 kelompok ini, bapak ibu tidak boleh berwasiat kepadanya. Berwasiat apa Ustadz? Berwasiat harta. Kalau berwasiat secara umum boleh. Contoh, nak kalau mati ayah besok, engkau jangan buat kuburan ayah pakai keramik ya. Itu boleh, tidak ada masalah. Tidak ada konsekuensi harta. Tapi kalau ada seorang ibu, umpamanya, anaknya 4 orang adik-beradik, yang paling kecil ini sayang ke ibunya, sayang ke ayahnya, sering menjenguk, merawat, menjaga, memelihara. Saking sayangnya anak ini, jatuh pula lah sayang ayah ibu yang luar biasa ke anak ini. Keluarlah ucapan, nak, kalau mati ayah besok, kalau mati ibu besok, rumah yang kita tempati sekarang, yang ayah ibumu beli ini, kalau mati ayah besok, ini untuk engkau nak, kepada anak kandungnya, 4, 1 dapat wasiat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak ada bo-obo, tidak boleh, hati-hati. Kenapa tidak boleh Ustadz? Karena kalau bapak ibu berwasiat harta ke salah satu ahli waris, nanti akan mengurangi jatah ahli waris yang lain. Memang tidak boleh sama sekali Ustadz, tidak boleh. Kecuali
Satu syarat bolehnya. Apa itu? Dengan syarat seluruh ahli waris setuju. Seluruh ahli waris setuju. Kalau begitu, kepada siapa wasiat harta ini kita hadapkan, Ustadz? Kepada siapa kita hadapkan? Kita hadapkanlah wasiat ini kepada orang yang bakal tidak bisa jadi ahli waris. Kalau ayah ibu kandung otomatis jadi. Kalau anak kandung jadi ahli waris. Kalau istri otomatis. Kepada siapa? Kepada orang yang mungkin kalau kita mati dia tak dapat harta. Contoh, kebetulan bapak ini masih kecil-kecil lagi meninggal ibu kandungnya. Ibu kandung meninggal, ya, adik-adik beradik banyak. Dipeliharalah oleh eteknya. Memang mulialah hati eteknya nih. Adik amaknya. Etek, makcik, apalagi bude, tante. Dialah yang memelihara orangnya adik beradik sampai besar. Sampailah dia sudah menjadi orang hebat, jadi direktur perusahaan, banyak harta. Kalau seandainya dia nanti mati, eteknya dapat ahli waris apa tidak? Tidak dapat. Maka dia berwasiat, kalau mati besok papa, etek papa nih, nenek kalian nih, maka papa wasiatkan 1 buah unit rumah untuk dia. Itu gananya kita hadapkan. Kepada siapa lagi? Mungkin di rumah tangga ada anak angkat. Mungkin ada kita ingin harta ini dipakai untuk wakaf, untuk berinfak, boleh. Dengan catatan, as-sulusu tidak boleh melebihi 1/3 harta. Dan kita yang hidup, kita ahli waris, hati-hati loh Pak. Mesti amanah. Mesti amanah. Apa maksud amanah? Saya ulangi kalimatnya ini. Mimba'di wasiyatin yusi bihaudan. Kalau ada mayit wafat, maka harta itu jadi milkul mayit. Jadi milik mayit. Jangan diganggu-ganggu. Jangan main paling cepat aja. Yang anak ambil emas ibu, yang ini ambil surat tanahnya, yang ini ambil. Jangan, tidak boleh. Hargai sampai kita lunasi hutang pihutang mayit dan kita tunaikan wasiatnya. Nah, begitu menunaikan wasiat, kita tak boleh mengurang-urangi wasiat. Wasiat ayah 70 juta. Banyak wasiat 70. Kurangilah, 50 aja lah. 20 bisa kita ambil. Boleh apa tidak? Itu jangan main-main. Kenapa kita pula yang mengaturkan harta dia? Kan mayit yang mencari, mayit yang mendapatkan. Dia yang mengusahakan ketika masih hidup. Itu hak dia, harta dia, terserah dialah. Mau wasiat atau tidak, yang penting mayit sudah dibatasi, tidak boleh lebih 1/3. Kalau lebih 1/3 baru dibatasi. Ya. Nah, nanti begitu selesai hutang piutang, selesai wasiat, barulah nanti kita ahli waris, sirkul amlak namanya. Barulah harta tadi menjadi milik secara bersama-sama ahli waris. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, hadis kita pagi hari ini tentang hadis kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang memiliki harta yang oleh Rasulullah hanya boleh diwasiatkan maksimal 1/3 harta. Dan bagaimana Ustadz? Apakah saat sembuh? Sembuh. Saat sembuh. Karena yang mendoakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya diijabah oleh Allah. Saat ini nanti, begitu pada masa pemerintahannya, dialah nanti yang membebaskan Cina. Jadi sampai menyebarkan Islam ke Cina. Dan di Cina itu ada masjid namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau bapak-bapak nanti ke Cina, berjalanlah ke Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan karena yang mendoakan Rasul sembuh.
Tapi kalau kita ini yang datang, yang mendoakan tetangga pula, tengok wajah tetangga sambil mendoakan wajahnya wajah minta hutang pula dia. Ini tidak jadi. Risau pula yang sakit nih dia. Disangka menagih hutang. Nah demikian pengantar Bapak Ibu sekalian, kita buka tanya jawab seperti biasa, dipersilakan. Sebelum nanti kita tambah penjelasan berikutnya. Baik, Bapak atau Ibu dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu mayit wafat, kita lakukanlah identifikasi yang mana harta mayit. Yang mana harta mayit? Pertama, harta yang dimilikinya secara pribadi dan itu sudah dipisahkan dari harta yang lain. Kalau dia ada kerjasama korporasi umpamanya, maka dipisahkan. Termasuk juga nanti hutang mayit itu adalah asuransi yang dia miliki kalau wafat ya. Kan ada juga asuransi. Termasuk juga nanti piutang. Jadi piutang itu masuk dalam kelompok harta yang akan diwariskan. Piutang itu kan harta kita yang ada sama orang lain. Nah, kemudian setelah ditunaikan hutang piutang, wasiat, apakah piutang itu ditagih atau tidak, itu menjadi kewenangan ahli waris. Menjadi kewenangan ahli waris. Nanti bisa juga dirapatkan, dimusyawarahkan, apakah piutang ini ditunggu dulu baru dibagi harta. Nah, biasanya kalau piutang itu agak susah menunggunya, tidak mungkin akan bisa terbayar, abaikan itu, bagi saja harta yang ada, nanti apabila piutang itu bisa didapatkan, bagi lagi menurut porsinya. Karena kalau ditunggu-tunggu piutang itu nanti tidak akan dapat tertagih. Kalau ahli waris mengatakan kita abaikan piutang itu karena akan menimbulkan konflik, akan susah segala macam, itu hak ahli waris. Tapi yang jelas piutang masuk dalam harta ahli waris. Ya, ada orang yang ngampas namanya Pak ya, ngampas ya. Letakkan barang-barang dan setiap orang barang itu kan piutang semuanya. Nanti per awal bulan tagih. Nah, ini kan belum ditagih. Nah, ini kan termasuk harta termasuk harta mayit ini. Termasuk harta yang harus dihitung. Jadi, apakah kalau diabaikan boleh? Karena orang itu susah, ya tentu kembali kepada ahli waris. Kalau memang orang itu susah, ya berat kehidupannya, orang tidak berpunya, menengah ke bawah, ya membebaskannya tentu lebih aula. Diniatkan untuk almarhum yang sudah wafat. Kemudian soal aset. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Supaya memudahkan menghitung aset ini, maka caranya harta-harta ini diuangkan semuanya, dinilai. Jadi rumah dinilai dalam bentuk harta, mobil, tanah dinilai dalam bentuk harta semuanya. Sehingga nanti akan dapatlah angka umpamanya 2,3 M. Rumah, harta, tanah itu semuanya dinilai supaya mudah membagi 2,3 M. Itulah harta mayit. Dilunasi hutang piutang, dilunasi wasiat. Nah, nanti terpaksa menjual aset. Ya, kalau seperti itu dilakukan, ya dilakukan. Karena kan kekayaan itu kan bentuknya bisa liquid, beku, seperti rumah tanah, bisa non liquid seperti emas, uang, duit, ya kan tuh bisa langsung digunakan. Ya. Jadi jangan sampai, saya sekarang sedang menangani kasus seorang anak belum lagi membayar hutang ayahnya, kalau jumlahnya banyak, karena yang dimilikinya cuma rumah. Cuma rumah itu saja. Dan tidak boleh pula, tidak perlu pula anak-anak ini meminjam-minjam duit ke bank untuk bayar hutang ayahnya. Sederhana saja, bayar hutang mayit pakai harta mayit. Kalau memang rumah itu harta dia, datangi orang tempat berhutang, hutang ayah kami 300 juta. Rumah ini harganya 500. Bisa enggak kami bayar hutang bapak pakai rumah, tapi akuisisi sini duit bapak 200 juta. Kan itu runding namanya. Dan membayar hutang itu emergensi, Pak. Semakin cepat lebih baik karena pengaruhnya terhadap orang yang sudah dikubur ini. Apalagi orang yang tempat ayah kita berhutang menagih. Nah, itu lebih parah lagi. Tapi kalau dia bisa berunding, Pak, Bu, kami adik-beradik di rumah nih lah. Kami cari dulu pembeli bagaimana. Tidak apa-apa nak, silakanlah selesaikan dulu. Tidak masalah. Ya. Atau punya mobil. Mobil itu lebih cepat nanti lakunya. Dijualnya lebih cepat. Jangan nanti orang sudah minta utang. Yang anak masih patenteng-patenteng dengan mobil ayahnya. Nah itu jangan. Ya. Ketika ditagi, belum ada piti kami Pak. Tenanglah Pak, pokok kami bayar Pak, utang ayah kami jadi tanggung jawab kami. Sementara mobil lah dari depan mata. Iya apa tidak? Jadi membayar hutang mayit pakai harta mayit. Kenapa kita pula tahan-tahan? Berlebih dari nanti hutang dan wasiat, baru punya kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Terima kasih. Ada yang lain? Ini Pak sebelah kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Bagaimana dengan wasiat yang keliru dari tentuan kita? Yang pertama, wasiat itu dia melebihi sepertiga. Ya. Kemudian, apakah wasiat itu bagi si mayit atau yang berwasiat, apakah perlu persetujuan dari ahli waris? Ya. Beratnya nanti bagi kita yang melaksanakan. Misalnya ada orang ahli waris satu sisi, kemudian di sisi yang lain ada orang yang menerima wasiat. Ya. Berpendapat bahwa wasiat itu tidak benar karena wasiat itu tidak dilibatkan. Kira-kira pertanyaan seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Umpamanya harta mayit 100 juta. Kemudian mayit berwasiat, kok mati ya besok kasih masjid 30 juta. Harta 100 juta. Begitu mayit wafat, ada orang nagih hutang. Di luar dugaan nagih hutang, bukti dokumen lengkap. Hutang ayah tuh 40 juta. Banyak nih.
Tapi ada saksi, ada bukti. Mungkin mendiang nih lupa ngasih tahu. Sah, bayar 40 juta. Berapa sisanya Pak? 60 juta. Wasiat ayah itu 30 juta. 30 juta itu lebih dari sepertiga, separuh tuh. Maka angka seperti itu dianulir. Dianulir itu apa bahasa kitanya ya? Dibatalkan, dikoreksi. Maka diturunkan menjadi 20 juta. Orang masjid tanya, kok 20 juta kalian kasih wasiat ayah kalian ini? Ayah kalian dulu bercerita 30, kata Pak RT, untuk memberikan nasihat anak. Gini Pak RT, memang 30 kata ayah dulu, tetapi harta ayah itu cuma 60. Kalau 30 kan separuh. Maka kami kurangi jadi 20. Nah, boleh nak tetap 30 diwasiatkan? Boleh. Berlebih 10 dengan catatan ahli waris setuju. Nah, ahli waris oleh kakak kandungnya dikoordinir adik-adiknya. Nah, adik-adikku sayang, ayah berwasiat 30, seharusnya boleh 20 dalam hukum. Bagaimana yang 10 nih, ikhlas nak kalian? Karena kalau tetap kita wasiatkan berkurang jatah kita ahli waris. Tidak apa-apa bang, lanjutkan saja lah, itu kan harta ayah. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian wasiat yang di luar ketentuan. Ya, wasiat yang di luar ketentuan, ya seperti tadi, melebihi dari sepertiga harta. Ayah mewasiatkan hampir habis separuh harta. Itu wasiat dibatalkan. Dan biasanya kalau kita pergi ke notaris, notaris akan memberikan penjelasan itu biasanya. Jadi kalau kita pergi ke hadapan hukum, biasanya mereka akan berikan kita pencerahan. Nah, bisakah wasiat itu dibatalkan? Bisa apabila wasiat ini bertentangan dengan hukum-hukum yang lebih tinggi. Contoh berwasiat untuk hal yang dilarang dalam agama. Umpamanya, ayah punya PT di Bank Riau Kepri Syariah. Jadi Bank Riau kita sudah jadi Kepri Syariah ya. Kemudian ada PT ayah 27 juta. Kalau mati ya besok 27 juta tuh buat rumah judi samping rumah kita nih ya. Biar kawan-kawan konco-konco ayah bebas main. Nah, ya kan? Nah, itu enggak bisa tuh Pak, karena wasiat bertentangan. Nah, wasiat yang kita maksud ini Pak, wasiat yang implikasinya harta. Nah, itu enggak boleh. Atau berwasiat, nanti ada satu pertemuan sebab-sebab batalnya wasiat. Di antaranya adalah orang yang menerima wasiat, umpamanya dia berwasiat ke eteknya tadi. Kok mati ayah besok, etek kalian ini ayah wasiatkan 1 buah rumah. Ternyata sebelum bapak ini wafat, etek itu sudah wafat duluan. Maka wasiat otomatis batal. Atau objek wasiat yang tidak bisa dikuasai. Contoh ayahnya ini tinggal di tepi Sungai Siak. Berwasiatlah ayah nih, kok mati ayah besok, 1 ton ikan yang dalam Sungai Siak ini ayah wasiatkan duitnya untuk bangun masjid. Nah, mana ikannya? Atau berwasiat objek yang hilang. Nah, ayah kan, kita kan banyak mobil kita nih. Kita punya mobil, punya tanah, punya rumah. Ini ada 1 Innova tahun 2022. Ini papa pakai nih untuk operasional papa. Berapalah papa nih? Papa umur papa 65. Entah sampai 1 pemilu nanti mati papa lagi nih. Kalau mati papa besok, mobil Innova ini sudah papa wasiatkan untuk mobil ambulan masjid. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan catatan harga mobil Innova itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ia miliki. Maka hitung-hitunglah. Nah, objeknya milik dia, jangan berwasiat dengan objek orang. Nah, ada tetangga awak punya Innova. Nah, kalau mati besok ayah wasiatkan untuk ambulan ya. Mobil orang pula apa diwasiatkan. Batal wasiatnya karena bukan miliknya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita contohkan juga dulu. Seorang suami di rumah sakit, di ICU. Dipanggil dokter, panggillah keluarga. Kenapa dipanggil? Dokter mengatakan tidak ada harapan. Kumpullah keluarga sebelah suami, keluarga sebelah istri termasuk anaknya 2 orang. Nah, karena ini mau meninggal dunia, maka suami ini berwasiat. Apa wasiat kami? Ada wasiat ke ibunya, wasiat ke adiknya, wasiat ke anak-anaknya. Istri dapat wasiat 1, tapi tidak tentang harta. Isi wasiat,
engkau wahai istriku, kalau mati abang besok, engkau tak boleh bersuami lagi, umpamanya. Nah, itu kan wasiat, dipatuhi apa tidak? Kalau tepat sama ibu, ibu patuhi atau ibu abaikan? Abaikan katanya. Jadi bapak-bapak ini jangan pede-pede betul, bapak. Ditinggalkan orang aja, wak. Nah, itu tak perlu diikuti wasiat seperti itu. Kenapa tidak perlu diikuti? Karena wasiat model seperti itu bertentangan dengan konsep perceraian. Di mana salah satu sebab orang bercerai itu karena faktor kematian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang sebaiknya kalau berwasiat ini ya dikonsultasikan lah kiri kanan kalau memang dia jumlahnya besar. Ya. Silakan. Masih ada Bapak Ibu? Nah, silakan yang di kiri. Memang cocok nih tengah, kanan, kiri. Nah, ini. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nih kita kasih tip khusus lah. Siapa yang bertanya, kita berikan hadiah umroh. Tapi umrohnya di Masjid Agung An-Nur aja. Karena ada Ka'bah di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Selalu dilakukan oleh suaminya. Tetapi dalam realitanya, begitu itu dijaminkan bahwa si mayat tidak ada lagi hutang piutang. Tapi dalam realita yang dilakukan adalah masih ada yang gantung. Itu banyak sekali yang seperti itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya kita yang meninggal ini kalau diwariskan kita nggak tahu Ustaz apakah dia mau bayar atau tidak bayar kan begitu Ustaz ya. Bagaimana hukumnya terhadap kita yang sudah meninggal ini? Apakah masih tergantung hutang kita apabila ahli waris itu belum menyelesaikannya Ustaz? Itu Ustaz. Terima kasih. Makanya kita ini jangan berutang. Jadi sejak hari ini tanggallah hak dan kewajiban utang piutang mayit berpindahlah ke kami sebagai ahli waris. Itu lipstick aja. Mana pula selesai utang piutang. Utang piutang tetap tanggung jawab mayit, yang menyelesaikannya ahli waris, diambil dari harta dia. Nggak mungkin. Sekarang kalau utang piutang di kedai kopi susu, teh telur itu bisa lah Wak bayar. Tapi kalau nanti hutang itu sudah 200 juta, bisa ahli waris bayar. Iyalah kalau hutang tadi berhutang ke bank ada asuransi, kalau wafat langsung lunas. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Lunas tuh. Maka kalau ingin cepat utang piutang dilunas itu cara lagi ini. Nah, nggak bisa membayar hutang mayit pakai harta mayit. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ahli warisnya kehidupannya garis ekonomi ke bawah. Jangankan untuk ini. Mengansur sewa rumah bulan ke bulan saja kepepet. Mengansur untuk sekolah anak bulan ke bulan saja kepepet. Ternyata begitu meninggal, ada orang menyatakan ayahnya berutang 300 juta. Sementara ayahnya tidak meninggalkan harta. Kan posisinya nih. Jangankan boro-boro meninggal harta. Sedangkan pelaksanaan mayit saja itu ahli waris masyarakat gotong royong. Pertanyaannya, apakah 300 juta itu menjadi kewajiban ahli waris membayarnya? Ayo. Tidak, Pak. Tidak. Pernah ada orang menyita rumah anak karena hutang ayahnya? Kecuali yang disita rumah yang memang milik mayit, atas nama mayit.
Jadi kalau dikaji-kaji Pak, ahli waris tidak wajib membayar hutang mayit dengan hartanya. Kecuali dengan harta mayit. Kalau mau nanti ahli waris bayar, itu hanya bentuk pengabdian kepada orang tua. Ya apa enggak? Jadi buat awak sebagai orang tua, bila awak ada haroto, dapat anak. Bila awak tidak ada haroto berutang, tidak dibayar oleh anak. Keras pengajian pagi ini. Iya, tidak ada Pak. Belum pernah saya melihat ada orang kemudian menyita mobil anak kandungnya, harta karena utang almarhum. Yang salah itu di mana? Yang salah itu orang yang memberikan piutang. Kenapa Anda mengasih utang ke orang 300 juta yang tidak ada jaminan? Iya apa tidak? Di situ letaknya lagi. Nah, kan terbayang oleh Bapak tuh ya. Itu hanya bentuk pengabdian kita ke ayah ibu. Ada sahabat Nabi yang memang dalam rangka membayar hutang ayahnya, memang jatuh miskin dia membayar hutang ayahnya. Tapi itu bentuk pengabdian kepada orang tua, dia kemudian masuk surga. Tapi secara administrasi muamalah dia tidak wajib. Dan ada satu lagi, Pak, kalau kita punya harta, utang sudah dibayar, wasiat sudah dilunaskan, kemudian anak kita dapat harta lah. Ada yang 200 juta, 300 juta, ada 150 lah, sesuai dengan pendapatan masing-masing. Dah, selesai. Kira-kira anak kita yang dapat 200 juta tadi, bersedekah dia ke masjid 1 juta. Dari 200 juta bersedekah dia 100 juta ke 1 juta ke masjid. Menurut Bapak Ibu, pahalanya untuk kita almarhum atau untuk dia? Itu pahalanya untuk dia. Kenapa? Harta itu sudah jadi miliknya. Kecuali dia serahkan 1 juta ke masjid dengan niat untuk almarhum. Nah, baru kita dapat. Jadi memang. Jadi kan ambo bapak kan harta yang banyak Ustaz, besar bapak lah harta bapak. Bapak Ibu, jadi mana kita lebih penting? Kita banyakkan aset atau kita jadikan anak ini jadi anak soleh-soleha, pendidikan tinggi habis-habisnya, harta kita tidak terlalu banyak. Lebih penting anak ini yang jadi. Dan ketika kita masih hidup, harta yang banyak ini mulailah sedekahkan, wakafkan, zakatkan untuk kepentingan-kepentingan yang itu nanti akan berbuah untuk kita almarhum. Ya. Dan dalam survei Pak, ternyata dalam survei, dan survei itu betul nih, rupanya Pak rato-rato awak loh, dari 100% harta yang kita miliki, maksimal hanya 30% yang kita habiskan sampai wafat. Percaya apa tidak? Untuk makan, untuk baju, untuk berobat, itu hanya habis 30%. Menurut Bapak, betul enggak penelitiannya? Betul juga kan? Awak punya rumah, punya mobil, punya tanah. Kemudian awak sudah umur 65. Awak pakai untuk makan, minum, berobat, hari raya, kasih THR anak-anak minantu segala macam. Itu 30% cuman habis. Artinya kok risau betul kita hartanya habis, ternyata cuma 30%. Dan sehebat-hebatnya orang punya harta triliunan miliaran, kalau pakai trompa kan sepasang aja. Kok kemakan sesuap ya duluan suran-suran. Iya apa enggak? Kok pakai mobil, ada mobil Bapak 4 di rumah, kok pakai mobil kan 1 juga setir kitanya. Ada orang pakai mobil sekali 2. Kalau pakai baju kan salah pi juga. Dan itu pun dari baju yang bertumpuk di lemari, yang dipakai itu aja. Ambo tengok apa, subuh itu ya baju bapaknya. Padahal rumah banyak nih. Iya apa enggak? Tapi kok risau jauh haroto kok habis lah kan. Itu wallahu a'lam, besar itulah kita manusia nih. Demikian Bapak Ibu, sudah jam 6:25. Kita kalau menengok orang nyusun sarapan pagi ini risau pula nengoknya balik-balik ini. Kan? Demikian dan insya Allah kita sambung di bulan yang akan datang, sehat badan ya. Dan ini adalah kajian yang sifatnya aplikatif. Dan kalau terjadi kasus di pengadilan agama nanti kasusnya lebih kurang sama penyelesaian seperti yang kita jelaskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.